Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video kali ini kita akan belajar sama-sama cara membuat situs web sederhana. Tepatnya lebih ke arah pemula. Dan di sini gue udah siapin beberapa aplikasi yang harus kita perlukan untuk belajar kita. Itu seperti Learn CSS Pro, Learn JavaScript Pro, dan Learn HTML Pro. Dan ketiga aplikasi ini tuh crack ya teman-teman. Nanti akan gue sertai link di deskripsi yang versi berbayar di Google Play Store dan versi crack versi pihak ketiga. Lalu kemudian gue juga siapin aplikasi editor teks seperti Acode, salah satu aplikasi yang paling populer dan paling banyak di download di Google Play Store. Selanjutnya di sini ada pengaturan di mana kita harus mengatur dulu keyboard kita supaya agar pengetikan coding kita lebih baik. Oke, pertama-tama bagi kalian yang baru join atau nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe atau like dan share ke teman-teman kalian untuk belajar dan mendapatkan ilmu sama-sama. Oke, di sini kita mulai aja. Masuk ke aplikasi setting. Lalu geser ke paling bawah dan pilih additional setting atau pengaturan tambahan. Dan pilih kembali language and input atau bahasa dan masukan. Klik ini manage keyboard. Lalu bagi kalian yang belum punya aplikasi Google Keyboard, bisa download gratis di Google Play Store. Atau ya ini gua saranin kalian harus menggunakan aplikasi Google Keyboard. Lalu sini kita klik setting atau pengaturan lagi. Pilih text correction atau koreksi teks, geser ke paling bawah. Kita lihat di sini kita harus matikan auto correction, auto space after punctuations. Di sini kita matikan. Lalu auto capitalizations kita matikan juga. Lalu double space period kita matikan. Jadi fungsi semua ini biasanya untuk auto koreksi. Kalau kita ngetik, jadi dia akan menginsert kata-kata yang baru atau yang udah ada di keyboardnya. Lalu auto space after punctuations, jadi dia itu bakalan membuat spasi otomatis ya teman-teman. Jadi kita matiin, dan di sini juga auto kapitalisasi. Jadi dia akan secara otomatis mengubah huruf yang paling pertama menjadi huruf besar. Kita matikan. Dan double space period. Oke, kita matikan juga. Kalau ini udah selesai, langsung aja kita hapus. Oke, kemudian di sini kita buka aplikasi Acode-nya. Oke, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Acode. Bagi kalian yang mau explore, kalian bisa klik titik 3 di sini atau klik titik 3 yang paling kiri bawah. Oke, selanjutnya kalau aplikasi Acode-nya udah terbuka, kita klik tanda ini, lalu klik open folder. Pilih yang penyimpanan internal atau yang paling atas ini. Nah, di sini kita buat folder baru aja teman-teman biar mudah diingat. Namanya menjadi public_html. Klik OK. Cari folder yang baru kita buat tadi, lalu klik enter dan klik centang. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat dokumen HTML-nya. Kita klik titik 3 di sini kanan atas. Klik save as atau simpan sebagai. Klik yang paling atas ini. Dan di sini kita tulis index.html. Oke. Udah tersimpan di dalam public HTML. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat file berkas styling seperti CSS. Kita namanya menjadi istyler.css. Kenapa gua nggak pakai style.css seperti ini? Karena nama file seperti ini tuh rentan banget error atau gagal dalam pembacaan style. Jadi gue saranin kita tadi aja istyler.css dan klik OK. Lalu kita klik simpan lagi paling bawah dekat icon search. Lalu klik yang atas tadi. Oke, udah tersimpan.
Selanjutnya kita kembali lagi ke dalam file index.html. Kita tulis pembukaan tag pembuka HTML, head atau kepala, lalu tulis tag meta dan namanya itu adalah viewport. Fungsi ini bisa mendeteksi berbagai ukuran layar pada beberapa perangkat seperti Android, tablet, PC ataupun desktop ya teman-teman. Dan kita tulis juga content with device sama dengan with initial scale 1. Kalau tag udah dibuat, selanjutnya di sini kita akan membuat agar si styling ini bisa terhubung ke dalam dokumen kita. Tulis seperti ini, link ref, nama stylingnya istyler.css rel style sheet. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat title. Fungsi title itu akan muncul pada bagian atas situs atau biasanya browser akan muncul bacaan atau tulisan. Sini belajar membuat situs web. Maaf teman-teman kalau ketiganya itu acak atau enggak nyambung karena HP-nya itu bekas jatuh. Kita klik enter lalu buka tag body, klik enter lagi, kemudian klik simpan. Selanjutnya kalian juga bisa menggunakan preview menggunakan aplikasi Acode. Oke, ini udah terbuka, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi Google Chrome sebagai preview kalian. Oke, pada kotak pencarian di sini kita klik, lalu kita tulis file -2 lalu /3 kali SD card itu adalah penyimpanan internal, lalu nama folder yang kita buat tadi public_html dan tulis nama dokumennya index.html dan klik enter. Dan kemudian udah terbuka teman-teman, coba di sini kita klik tab dulu. Oke, udah masuk, title-nya juga belajar membuat situs web. Oke, udah masuk di sini. Kemudian kita kembali lagi ke dalam aplikasi Acode. Oke, pertama-tama di sini untuk tutorial ini gue akan praktekin posisi statik dulu. Kita membuat kelas dengan menggunakan tag div. Di sini kenapa gue rekomenin menggunakan tag div, karena tag ini adalah suatu elemen yang paling besar biasanya yang dirender oleh beberapa browser dibanding dengan elemen span atau yang lainnya. Di sini kita menggunakan div class, nama kelasnya navbar. Lalu tulis di dalam navbar itu misalnya create site. Klik save, lalu kembali lagi ke dalam Google Chrome, klik segarkan. Oke, udah masuk. Selanjutnya di sini kita harus beralih ke dalam istyler.css. Untuk body, width atau lebar kita menggunakan 100 VW atau viewport width atau lebar viewport. Untuk height atau tinggi kita menggunakan auto aja karena di sini kita masih belajar. Dan untuk margin kita reset aja teman-teman, kita kasih nilai 0. Dan padding kita juga reset. Untuk ukuran huruf kita menggunakan default aja, yaitu 16px biasa pada browser. Kita kembali lagi.
Untuk font family, bagi kalian yang nggak mau fontnya terlihat seperti yang tadi, seperti ini teman-teman, kita bisa menggunakan font Arial, atau biasa tutorial ini untuk font family akan gue tunjukkan pada beberapa video selanjutnya. Kita klik save. Oke, udah jadi Arial. Nah, selanjutnya di sini kita harus memasukkan atau menstyling si tag navbar. Kita harus membuat komentar, juga bisa di dalam file CSS. Ini adalah komentar. Oke, dan ini kita tulis nama kelasnya seperti tadi, navbar luka kurung. Di sini kita tulis lebar 100%, dan height atau tinggi kita set ke auto. Selanjutnya untuk background atau latar belakang warna, kalian sebenarnya juga bisa menggunakan background aja, tapi di sini biar lebih baik itu menggunakan background color. Background color kita di sini menggunakan warna EB. Kita klik save dulu, kita lihat. Oke, udah berubah. Kemudian di sini kita akan menggunakan padding. Padding sama dengan sekitar 14 px. Oke, klik segarkan. Oke, bagi kalian yang mengatasi setelah dikasih padding bisa digeser seperti ini bukan error di browsernya, tapi karena di tutorial ini kita masih pemula dan belum menggunakan box sizing. Oke, bagaimana cara mengatasi tadi? Yaitu kita harus mengakali dengan mengkalkulasi lebar pada elemen navbar ini, yaitu untuk lebar di sini kita taruh calc atau kalkulasi 100% diambil 14 dikali 2. Kita klik save. Coba di sini kita segarkan. Oke, ini udah nggak bisa digeser-geser lagi teman-teman. Kenapa kita harus mengakali lebar? Karena di sini untuk calc 100% diambil 14 dikali 2. Oke, 14 dikali 2 yaitu 28 px ya teman-teman. Jadi 100% diambil 28 px. Karena di sini paddingnya itu 14, jadi kita harus menggunakan dikali 2, berarti si padding dikali 2. Oke, kalau udah seperti ini kita juga bisa mengatur ukuran font, tipe font, dan style fontnya. Pertama kita harus mengatur ukuran font size sama dengan berapa ya, misalnya 20 px. Kita kembali lagi. Udah tersimpan, udah berubah juga. Selanjutnya di sini kita juga bisa menebalkan font itu dengan menggunakan font weight, bold. Kita klik refresh. Oke, dia menjadi tebal ya teman-teman. Oke, untuk menstyle agar teksnya terlihat miring, kita juga bisa menggunakan font style sama dengan italic agar fontnya bisa terlihat miring. Oke, resize. Kemudian kita juga bisa menggunakan color atau warna terserah ya teman-teman. Di sini kita masukkan aja insert color. Nah, tinggal pilih warna apa yang kalian suka. Di sini karena
warna itu adalah putih, jadi kita cocokkan aja. Oke, kita klik save. Oke, wow, terlihat yang enggak ada anta teman-teman. Oke, di sini kita pakai warnanya aja deh, 5151. Save. Oke, ini udah selesai. Dan selanjutnya, kemudian di sini kita harus membuat div lagi atau tag div. Ini adalah preview pakai tampilan PC ya teman-teman. Tinggal klik titik 3 pada aplikasi Google Chrome, lalu klik desktop site. Ini tampilan mobile, ini tampilan PC atau desktop. Sini kita fokus dulu ke tampilan mobile. Selanjutnya di sini kita buat lagi tag div yang baru. Div class content. Oke. Untuk konten di sini kita beralih lagi ke CSS. Tulis nama kelas .content sama dengan lebar calc 100%, diambil, nanti kita akan taruh padding berapa ya teman-teman, misalnya 4px aja deh, berarti 4 dikali 2. Oke, untuk tinggi kita tulis auto. Selanjutnya di sini untuk ukuran huruf kita pakai yang 15px aja. Kemudian padding 4px. Kemudian warna kita tulis 50-50. Kita klik save juga. Selanjutnya di sini kita tulis ini adalah teks div. Kita kembali lagi ke dalam aplikasi Google Chrome. Oke, ini udah masuk teksnya. Ini adalah teks div. Bagi kalian yang ngerasa kok padding ini jauh banget, kalian juga bisa mengikuti padding seperti yang di atas gitu. Dengan mengubah ininya aja teman-teman, padding ini dikali ini gitu. Oke, kemudian kita perlihatkan dulu. Gua akan cari teks lorem ipsum sebentar. Oke, ini gue udah ketemu, tinggal kita tekan aja lalu kita geser dan klik paste atau tempel. Kita klik save. Lalu kita kembali lagi ke dalam aplikasi Google Chrome dan refresh kembali. Oke, lorem ipsum $sit amet consecutor ad piscing elite.
Coba kita masuk ke dalam desktop site. Bagi kalian yang mengatasi masalah kok ukurannya tetap sama kayak mobile, di sini kita harus memfixet kembali, kita harus memperbaiki kembali di dalam si stylernya. Karena ini div dan tidak pakai tag p atau heading, maka di sini untuk height kita tulis baru max height atau lebar maksimalnya itu adalah 100%. Oke, kita klik save. Lalu kita kembali lagi ke dalam Google Chrome dan refresh. Coba di sini kita coba menggunakan tampilan desktop. Oke, ini udah fixed ya teman-teman. Oke. Setelah sini gue mau ubah dulu paddingnya, kayak kurang banget ya teman-teman. Kita harus samain kayak tadi aja. Padding 14 berarti 14 dikali 2. Oke. Terlihat rapi. Selanjutnya di sini kalian juga bisa mengatur align text atau teksnya arah teks atau kepadatan teks atau tempat teks gitu ya teman-teman. Maaf kalau gua ngomongnya terbelit-belit. Untuk teks align, untuk left itu ke kiri, defaultnya ini ke kiri teman-teman. Selanjutnya coba kita coba center atau ke tengah. Di sini kita klik save. Lalu kita klik refresh. Oke, ini udah ke tengah tampilan teksnya. Coba sekarang kita menggunakan right atau ke kanan. Oke, dia jadi ke kanan ya teman-teman. Biasanya kalau ada yang pakai teksnya ke kanan itu digunakan untuk bahasa Arab ya, secara default itu sistem. Oke, di sini menggunakan left aja. Oke, lorem ipsum $sit amet. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah horizontal line atau tag HR. Untuk lengkap ke bawah kita juga bisa menggunakan BR atau tag break line. Oke. Kita juga bisa menambahkan komentar seperti ini. Tanda seru, strip 2 kali, dan ini adalah komentar. Tanda seperti ini khusus untuk file HTML teman-teman. Sedangkan untuk komentar seperti ini untuk khusus untuk komentar dalam file CSS. Oke. BR kita udah lengkap. Langsung aja di sini kita tulis HR atau horizontal line. Coba kita klik refresh. Oke, udah terbuat ya teman-teman garisnya. Lorem ipsum $sit amet. Sini gua akan membuat ini menjadi lebih rapi. Kita juga bisa menggunakan menautkan sebuah gambar atau beberapa media lainnya ke dalam dokumen HTML. Seperti ini contohnya, gua akan masukkan sebuah gambar. Kita masukkan lagi break line. IMG src. Menggunakan tag IMG adalah metode untuk memasukkan sebuah elemen gambar ke dalam dokumen HTML. Di sini gua akan cari beberapa file gambar dulu. Oke, di sini gue udah nemuin sebuah file gambar. Selanjutnya di sini kita buka aplikasi File Manager.
Gue di sini saranin banget kalian menggunakan aplikasi My Explorer karena ini sekaligus juga aplikasi yang penjelajah file yang sangat lengkap. Kita cari folder public.html, kita masuk ke sini, lalu kita geser ke samping dan kita cari dulu gambarnya teman-teman. Kita pastekan di sini, lalu kita namakan supaya lebih mudah, misalnya anime, klik OK. Oke, sebentar. Oke, nama file itu adalah anime.jpg. Oke, pastikan file gambar bersamaan atau satu folder bersama dengan dokumen HTML-nya. Di sini kita tulis namanya, nama file gambarnya itu adalah anime.jpg. Kemudian untuk lebar kita bisa menggunakan nilai pixel, misalnya 100 pixel, atau bisa menggunakan nilai persen, misalnya 50%, atau juga bisa menggunakan responsif, yaitu 100%. Sini kita akan menggunakan 100% terlebih dahulu. Lalu untuk tinggi, height sama dengan auto. Di sini kenapa kita menggunakan height auto, yaitu karena dia bisa menentukan tingginya secara otomatis berdasarkan file gambarnya. Kemudian nanti selanjutnya adalah ada di ALT atau alternatif. Jadi kalau suatu misalnya ada beberapa kejadian kalau si file gambar ini belum misalnya kayak sumbernya ada yang salah atau file hilang atau gagal di loading, maka akan muncul tulisan anime.jpg, atau kalian juga bisa menggunakan teks apa saja yang bisa kalian taruh di sini. Kita klik save. Coba sekarang kita kembali lagi ke dalam aplikasi Google Chrome. Kita klik refresh. Oke, ini udah muncul ya teman-teman gambarnya. Coba sekarang kita menggunakan tampilan desktop. Oke, dia juga udah responsif. Coba sekarang kita menggunakan nilai pixel, misalnya 150 pixel. Kita tidak menggunakan ini teman-teman, seperti ini, hanya menulis seperti ini saja, nilai saja. Lalu kita klik refresh. Oke, seperti ini dia udah muncul juga. Kita menggunakan 250 aja. Sini gua hapus dulu backlightnya, kayaknya terlalu lengkap banget sih. Oke, ini udah pas. Selanjutnya di sini kita juga bisa menengahkan elemen dengan menggunakan tag center, tag tengah. Ini adalah teks yang menggunakan tag center. Kita segarkan. Oke, ini dia jadi ada di tengah teman-teman. Lalu di sini kita akan memasukkan img-nya atau file gambar ke dalam tag ini. Kita tekan aja lalu klik cut sini. Oke. Sini kita tulis. Kalian gak bisa langsung tekan lalu langsung paste teman-teman, karena ini bisa menyebabkan error seperti ini atau spasi yang tidak sama. Maka dari itu di sini kita tulis apa saja kata, lalu tekan dan klik paste. Oke, kita klik save. Maka secara otomatis filenya atau gambar medianya akan berada di tengah. Oke, karena gambarnya ini tidak menggunakan break line, jadi kita di sini kita menggunakan enter lalu
tulis lagi BR atau breakline, atau lengkap ke bawah membuat garis baru. Kita klik refresh. Oke, dia jadi ada di tengah ya teman-teman. Ini adalah teks yang menggunakan tag center. Oke, kita akan styling dulu. Anime on 2022. Menggunakan tag B bisa membuat font menjadi bold atau tebal. Di sini kita refresh. Oke, anime on 2022. Terus selanjutnya di sini. Oke, kemudian di sini kita akan membuat teks kecil atau teks small. Small ini adalah teks yang berukuran kecil dengan menggunakan tag small. Klik save, lalu kita kembali lagi ke dalam Google Chrome. Maaf ya teman-teman kalau agak lag sedikit, soalnya buat ngerekam layar aja kayak nggak kuat gitu, maklum soalnya HP Redmi 5A ya, terdengar seperti itulah. Oke, ini udah masuk. Kita beralih dulu ke mode desktop. Oke, udah berhasil teman-teman. Perbedaannya ini adalah ukuran teks biasa, dan ini adalah teks yang berukuran kecil dengan menggunakan tag small. Kita kembali lagi ke mode mobile. Kita lengkap dulu ke bawah menggunakan tag breakline lagi teman-teman. Di sini gua akan tulis salah satu kata-kata. Anime adalah salah satu film kartun lebih ke arah realistis dengan pengekspresian seperti nyata. Anime mulanya berasal dari Jepang. Mohon maaf ya kalau kata-kata gue salah, ini ya karena kita sedang belajar, jadi gue tulis kata-kata apa saja yang menurut gue ya bisa terpakai buat belajar aja gitu. Oke, ini udah muncul. Anime adalah salah satu film kartun lebih ke arah realistis dengan pengekspresian seperti nyata. Anime mulanya berasal dari Jepang. Nah, di sini kalian bisa tulis ya teman-teman. Atau kalau kalian ingin teksnya berada di tengah-tengah seperti yang tadi, di sini untuk anime sini teman-teman kita klik enter. Oke, kemudian kita tulis small, enter. Mohon maaf ini kayaknya ada salah. Oke. Nah, lalu kita tekan dan klik potong. Di sini kita bersihkan dulu teksnya. Lalu kita pastekan di sini. Oh iya teman-teman, karena di sana tadi kita lupa menggunakan breakline. Kita masukkan kembali. Lalu kita segarkan. Oke, ini udah masuk dan menjadi sama tengah seperti ini. Kita harus menggunakan breakline lagi teman-teman, kayaknya kurang satu. Oke.
Anime adalah salah satu film kartun lebih ke arah realistis dengan pengekspresian seperti nyata. Anime mulanya berasal dari Jepang. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita harus membuat daftar pengalihan atau situs lain dengan menggunakan tag UL atau unordered list UL. Anime 2022 terbaru. Oke, ini udah masuk teman-teman. Agar linknya, maksudnya agar tulisan ini bisa diklik, kita pada depan ini menggunakan tag Anchor atau link aref sama dengan tujuan anime.html. Oke. Kita kembali lagi ke browser dan segarkan kembali. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Di sini kita klik, maka akan beralih ke situs web yang kita tuju tadi. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat footer. Footer kita bisa menggunakan tag div class footer, dan copy adalah simbol yang huruf C ada di dalam lingkaran, lalu anime atau Kris di sini karena nama situsnya itu adalah Kris site 2022. Oke, kita simpan lalu kita perlihatkan dulu di dalam browser. Oke, ini udah muncul. Di sini kita tulis dulu teman-teman, dot footer width sama dengan count 100%, diambil paddingnya berapa ya, itu 16 jadi 18 dikali 2 pixel. Untuk height auto kita nggak usah pakai tinggi maksimal teman-teman, karena untuk tanda watermark atau hak cipta itu hanya beberapa saja dan sangat sedikit. Oke, untuk ukuran font di sini untuk setelah kita aja teman-teman, 15 px, font weight-nya bold atau tebal, dan teksnya atau alignment teksnya kita ubah menjadi center atau ke tengah. Kemudian untuk background color kita menggunakan silver, dan untuk warna fontnya di sini kita menggunakan warna 4141.
simpan, dan kita restart browsernya. Oke, kalau kalian ngalamin ini pasti ada masalah ya teman-teman. Kita belum lupa menaruh padding. Maaf sebentar. Padding 18px. Oke, karena tadi ada elemen UL. Oke, seperti ini. Oke, coba kita perlihatkan dulu. Jadi ini agak terlewat sedikit ya teman-teman, agak keluar garis. Jadi untuk mengatasinya kita hapus terlebih dahulu. Coba kita klik enter. Oke, karena ini adalah sebuah dokumen yang masih menggunakan posisi statik. Create site 2022. Contoh pertama situs web ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segini dulu tutorial dari Chris, dan semoga kalian pahamnya dengan apa yang gue jelasin. Dan sekali lagi mohon maaf apabila penjelasan dari gue itu agak terlibat, ngomongnya agak nggak jelas gitu teman-teman. Oke, selamat malam dan sampai jumpa di video selanjutnya.